Haleluya. Haleluya. Selesai di puncak rasanya, saudara. Hadirat Tuhan luar biasa. Amin. Ibadah itu memang harus penuh kuasa. Amin. Ibadah itu harus menarik hadirat Tuhan. Dan ini menjadi kerinduan kita semua. Setiap kita ibadah, kita menikmati Tuhan. Amin. Kita merasakan Tuhan hadir. Saudara diajak menyanyi, saudara menyanyi, buka mulut menyanyi. Amin. Saudara diajak menyembah, saudara menyembah, buka mulut. Amin. Kadang kalau kita menyembah, ada yang nggak bunyi, saudara. Kita harus bunyi. Amin. Kita harus bunyi. Sampaikan suaramu kepada Tuhan. Dan saya pikir suasana ini adalah suasana yang luar biasa. Saya berpikir kalau retreat itu udah suasana begitu aja, saudara ya. Nyanyi satu-satu ke depan, saudara. Amin. Mau 3 album terserah lah, waktunya panjang, saudara ya. Yang jelas hadirat Tuhan itu yang dihadirkan. Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tak perlu juga kita undang pembicara dari luar negeri mungkin, saudara. Yang penting kita menyanyi, kita menyembah, hadirat Tuhan turun. Itu yang utama dalam ibadah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang sudah naikkan kepada Tuhan, pujian. Saya merasa diberkati, saudara. Saya percaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya memang dulu tipenya maju, bersaksi, nyanyi. Ya, walaupun suaranya false, saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan bilang, Pak Isar itu ngomong aja false, apalagi nyanyi. Jadi memang, ya begitu, saudara. Tapi saya bersyukur, saya melihat di tempat ini banyak sekali Tuhan percayakan suara yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Itu ajaib. Puji Tuhan. Ibu Gembala dari Palembang masih bersama dengan kita. Amin. Selamat malam Tante sekali lagi. Ingat di Palembang, saudara, KKR juga luar biasa. Amin. Ini sudah berlalu, sudah berapa tahun Tante. Belum lama saya di WA dari seorang hamba Tuhan dari Palembang. Dia bilang, Bur, hari Minggu ini kosong nggak? Saya bilang, apanya nih Om? Gitu. Saya bilang, ada Ibu Gembala dari Palembang bersama kita. Oh, ya udah, salam aja, katanya ya. Namanya dirahasiakan, saudara ya. Ini rahasia FBI, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, mari saudara kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Satu bagian saya ingin kita sama-sama perhatikan, saudara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18 berjudul Paulus di Filipi. Ya, kalau kita naik ke atas, Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus menyeberang ke Makedonia, dan yang kita akan sama-sama perhatikan hari malam ini adalah Paulus di Filipi. Ya, sebuah rentetan perjalanan Rasul Paulus dalam dia menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis, ini pendek cerita saudara, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, perempuan ini Lydia begitu baik dan begitu menghormati para rasul waktu itu. 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru kepadanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu,
Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin, saudara. Rentetan perjalanan Rasul Paulus. Kisah Rasul ditulis oleh Rasul Lukas. Ya, dari Lukas ke kisah para rasul, saudara, merekod, mencatat perjalanan yang dilakukan para rasul. Di atas kita tadi katakan bahwa Timotius turut serta dengan Paulus. Ada Paulus dan Silas, ada Timotius di sana. Mereka melakukan perjalanan. Saudara, konteks pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan rasuli. Ya, makanya Rasul Paulus, Rasul Silas, rasul yang lain itu berbicara tentang rasul selain murid-murid Yesus. Sehingga dia itu bekerja tim, saudara. Dia tidak bekerja sendiri. Timotius dan Titus itu ujungnya jadi gembala. Kita tidak mendengar orang mengatakan Rasul Timotius, saudara. Dia ujungnya menjadi gembala. Tetapi konteks pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan rasuli. Dia bicara tentang tim. Dia tidak bekerja sendiri. Dalam konteks pelayanan, saudara, itu konteks rasuli yang diimplementasikan ketika dia berjalan bersama dengan para rasul untuk mencari jiwa, untuk menemukan, untuk beribadah di sinagog, untuk beribadah tempat ibadah Yahudi, untuk menyampaikan firman Allah. Walaupun sekarang banyak konteks gembala dan jemaat, ya. Jadi jaraknya antara gembala dan jemaat itu jauh banget gitu. Wah, gembala dan domba-domba gitu, saudara. Oh, kayaknya tinggi banget tuh makan gembala, saudara, ya. Sehingga kadang nggak ada di antara gembala dan jemaat. Pokoknya gembala dan jemaat sudah, tidak ada konteks lain, sudah ada. Semua cuma gembala dan jemaat, selesai. Gitu. Jangan kasih pangkat-pangkat lain gitu, saudara, ya. Tempat lain begitu. Tapi saudara, konteks pelayanan rasuli adalah berkat tim. Amin. Mereka berpartner, tim rasul-rasul itu berjalan, saudara. Nah, kisah yang kita perhatikan di sini adalah bahwa ketika mereka menyusur sungai menemukan tempat sembahyang Yahudi, dia berbicara dengan seorang bernama Lydia. Ia seorang penjual kain ungu dari Tiatira yang beribadah kepada Allah dan membuka hatinya. Saudara, pelayanan itu dimulai dengan pelayanan-pelayanan orang-orang yang ada di sekitar itu, saudara. Ya, ada perempuan-perempuan di sana yang dikhotbahi, yang diceramahi, yang disampaikan firman, dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, menerima dan dibaptis, saudara, dan mereka dilayani dengan baik. Rasul-rasul dilayani dengan baik, nginap di rumahnya, saudara, sehingga rasul-rasul itu banyak berbicara kepada mereka di sana. Ini adalah konteks perintisan Filipi waktu itu. Timotius berjalan dengan bersama-sama dengan mereka. Dan saudara, mari kita perhatikan di ayat 16 dikatakan, suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Saudara, memang di situ, di tempat itu banyak praktek okultisme, praktek tenung, ya, praktek orang mengguna-guna, praktek orang nggak suka dengan orang dengan cara-cara seperti itu, saudara. Dan memang waktu itu memang masih seperti itu, dan memang itu memang menjadi penghasilan mereka. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, rasul-rasul berhadapan langsung dengan kuasa gelap. Ya, walaupun sekarang mungkin konteks pelayanan di kota mungkin sudah jarang bertemu seperti itu, tetapi saudara, memang harus ada manifestasi yang terjadi, dan dikatakan apa? Ada roh tenung. Ini bukan bicara lagi tentang profesi juga, tetapi tentang sebuah roh yang menghinggapi orang-orang di saat itu. Roh tenung adalah roh sumpah serapah. Roh tenung adalah roh menunjuk-nunjuk orang. Roh tenung adalah roh yang suka menyala-nyalakan orang. Itu konteks roh tenung, saudara. Ya, roh yang menguasai orang waktu itu yang kerjanya adalah nunjuk-nunjuk. Tetapi roh tenung juga waktu itu dibuat komersil, saudara, seakan-akan bisa melihat masa depan. Seakan-akan bisa memberikan petunjuk, saudara. Seakan-akan bisa menjadi jalan keluar waktu itu. Ya, saya pernah bercerita waktu di Bekasi, saudara, ada seorang jemaat, istrinya kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah, dia masih beribadah di tempat gereja tertentu. Kita harus ada manifestasi Roh Kudus, amin.
Masih ada semangat mulut kita menyanyi memuji Tuhan. Tapi saya mau katakan, dari konteks ini kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu berkuasa dan bermanifestasi. Amin. Dan dikatakan apa? Ada roh tenung di sana. Roh tenung yang menguasai orang, saudara. Roh tenung yang memojokkan orang. 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ini setan ngomongnya benar apa enggak? Benar enggak? Benar, saudara. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi perempuan itu seakan-akan membuka jalan bagi para rasul. Makanya banyak, saudara, orang seakan-akan bijak, ngomongnya benar, ke gereja lah kalian. Masa kalian nggak datang ke gereja? Tapi dia nggak ke gereja, saudara. Kalian kenapa berantem terus? Damai-damai lah kalian. Ya, nggak bagus kalian berantem, damai-damai lah. Tapi dia nggak mau berdamai, saudara. Nah ini begini modelnya, saudara. Sehingga omongannya itu kadang-kadang benar, saudara. Petunjuknya sekarang benar, tapi dia bukan pelaku dari kebenaran itu. Sebenarnya dia punya roh tenung, saudara. Roh yang di ujungnya dia akan mempengaruhi orang lain untuk ikut kehendaknya dia. Saudara, iblis pun punya divisi, saudara. Ya, divisi baik juga dia punya. Seakan-akan kita berpikir itu orang baik ya. Ya, makanya anak-anak muda, pemuda-pemudi lihat, waduh, cowoknya ini baik ya gitu, saudara. Sehingga kecantol, saudara. Ternyata dia bukan pelaku kebenaran. Karena omongan tidak sama dengan perbuatan. Dan ini, perempuan ini, saudara, ngikuti Paulus, seakan-akan ingin menjadi satu tim dengan Rasul Paulus. Dia ingin menempel dengan Paulus menjadi sebuah tim penginjilan waktu itu. Dikatakan kemana Rasul pergi, dia ikut dari belakang, saudara. Tidak dijelaskan berapa lama mereka ada di Filipi, berapa lama mereka menginjili kota itu, berapa lama mereka ada di rumah Lydia, saudara. Tetapi saudara, perempuan ini ikut terus, saudara. Tetapi sebenarnya misinya berbeda. Sehingga saudara, seakan-akan dia adalah yang satu visi dengan para rasul waktu itu. Tetapi sebenarnya perempuan ini memiliki sifat yang berbeda. Berbeda dengan Lydia. Lydia begitu elok menerima, dia dibaptis dan seisi rumahnya diselamatkan. Dia membuka rumahnya untuk pelayanan waktu itu, untuk persekutuan doa waktu itu, saudara. Tetapi perempuan ini berbeda. Apa yang dia katakan seakan-akan benar. Apa yang disampaikan seakan-akan mirip dengan firman Tuhan. Yang diomongin kan seakan-akan kita dengar benar ya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Saudara, iblis pun tahu siapa orang hamba Allah yang maha tinggi. Amin. Saya akan mengatakan, saudara, menjelang Natal ini, kami pun banyak mempersiapkan diri. Amin. Karena memang, saudara, ketika ke depan, ini udah mulai ada panggilan, saudara. Saya sudah menolak 2 gereja. Saya sudah menolak 2 gereja. Yang satu dosen saya, saudara, saya harus tolak, maaf om, saya nggak bisa. Yang satu seorang ketua wilayah di satu wilayah, saudara. Saya harus tolak. Belum yang luar kota, saudara. Karena saya pikir saya harus konsen dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini, amin. Kami pun harus mempersiapkan diri. Jangan sampai Natal nggak ada kuasanya. Saya pun harus sampaikan firman di tempat di mana Tuhan mau saya sampaikan. Mulai sekarang pun, jauh-jauh hari pun, harus tambah, saudara, untuk menjaga kekudusan, memagari, saudara, amin. Karena kita bukan bicara tampil, bukan bicara hanya berbicara, saudara. Tetapi harus ada urapan, ada kuasa yang Allah sampaikan, Allah percayakan kepada kita, baik sebagai jemaat, sebagai pelayan, terlebih sebagai hamba Tuhan. Dan itu yang harus kita miliki, saudara. Jangan sampai kita ngusir iblis, iblis yang ngusir kita, saudara. Kan jadi aneh, saudara. Wah, ada yang kesurupan nih. Wah, iblis bilang, kau yang keluar, katanya, saudara. Manifestasi itu, mari kita perhatikan, saudara, dalam Injil Markus pasal pertama, ayat 23-25.
Injil Markus pasal pertama 23 sampai 25. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Ada manifestasi, ada urapan, ada kuasa, saudara. Dan iblis pun tahu mana hamba Tuhan, mana gereja yang ada kuasanya. Makanya kadang, saudara, ya gak usah takut. Amin, saudara. Ketika kita menghadapi seperti itu, situasi apapun, saudara, doa kita naik kepada Tuhan dan mujizat terjadi. Amin. Kita bersyukur banyak mujizat yang Tuhan sampaikan, Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Sekalipun orang masih bertahan, saudara. Saya katakan waktu hari Minggu banyak orang lebih bangga beribadah di gereja besar, mentereng, daripada di gereja kecil. Banyak orang lebih bangga melayani di gereja besar, mentereng, terkenal, daripada di gereja kecil. Mereka pikir di gereja besar ada Tuhan. Tapi kadang, saudara, kadang aneh juga. Ada gereja kecil, Tuhan pun nggak ada, gitu, saudara. Aneh nggak sih? Jadi apa yang mau dilihat, saudara? Makanya kita mari bersama-sama sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita jaga urapan, otoritas, dan manifestasi Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama menjaga karena kita satu tim. Jangan biarkan ada hal lain, saudara, seakan-akan memuji, seakan-akan mendukung, seakan-akan memberikan penghormatan, padahal misinya berbeda. Saudara, kadang orang tidak jatuh karena direndahkan. Ada orang jatuh ketika dipuji. Ada orang jatuh ketika ditinggikan. Ada orang jatuh ketika disanjung, saudara. Ini yang iblis sedang kerjakan kepada para rasul. Tetapi Paulus dan kawan-kawannya, dan tim, saudara, melihat ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang aneh, saudara. Ya, diawali dengan bagaimana roh tenung itu menyesatkan banyak orang. Sebelum mereka datang, roh tenung itu bicara hal yang baik, saudara. Kebayang gak sih? Ada satu daerah, ya, seakan-akan di situ orangnya baik-baik semua. Di sini orangnya baik-baik semua. Gak pernah macam-macam di sini, tapi gak ada yang ke gereja, saudara. Daerah itu sedang dikuasai oleh roh tenung. Ilmu hitam bagian putih, saudara. Sehingga kita berpikir di kelompok iman nggak pernah ada keributan, karena ada roh tenung di sana yang seakan-akan menyampaikan kebenaran, yang seakan-akan menyampaikan hal yang baik, yang seakan-akan saling memperhatikan, saling menolong, saudara. Tetapi di dalamnya tidak ada keselamatan. Di dalamnya tidak ada orang yang datang beribadah. Ada seorang teman, saudara, di Medan, dia kirim ke saya sebuah link. Link itu berbicara tentang warga negara Inggris luntang-lantung di Medan. Dia bilang, "Dek, aku lihatlah link ini di Medan. Tolonglah, bisa nggak kau perhatikan? Kau kan di kedutaan." Jadi warga negara Inggris itu luntang-lantung di Medan, nggak bisa ngapa-ngapain, artinya bangkrut, akhirnya jadi gembel, saudara. Yang kita tahu, Inggris sebuah negara adikuasa juga, seluruh negara maju. Pertanyaannya, saudara, saya nggak komen. Kenapa nggak dia datang ke kedutaan negaranya sendiri? Dia lebih memilih jadi gembel, saudara. Dia lebih memilih luntang-lantung. Dia lebih memilih tidur di kolong jembatan. Sementara dia tahu ketika dia datang ke kedutaannya lapor, saudara. Anggaran kedutaan besar untuk warga negaranya. Demikian juga orang, saudara. Mungkin itu pilihan hidup dia, jadi gembel di jalan di Medan, saudara. Tetapi, saudara, kita juga melihat banyak orang di sekitar kita
Pilihan hidup dia adalah baik. Gue nggak pernah ribut sama orang, gue nggak pernah ngatain orang, gue nggak pernah jahatin orang. Tapi gue nggak mau ibadah, gue mau jadi orang baik aja. Dia sedang dikuasai oleh roh tenung. Orang Batak katakan sibulis da burju gitu, saudara. Iblis yang seakan baik. Saudara, banyak kita perhatikan orang, saudara. Pemahamannya seakan-akan benar. Saudara pernah nggak sih ketemu orang, kita ngomong A, dia ngomong udah lebih menyorot lebih banyak, atau pinteran dia, saudara. Kita ngomong tentang, ya, Abraham itu bapak orang percaya. Oh iya betul, biar kalian tahu ya. Abraham itu, wah dia ngomong banyak. Yang sekolah teologi dia apa gue gitu. Kan jadi aneh, saudara. Ngomongnya benar, banyak. Sekarang kan benar tuh, saudara. Ini yang harus kita perhatikan, beda tipis, saudara. Karena iblis pun tahu firman dan dia bisa jelaskan secara jelas kepada orang. Tetapi dia tidak akan pernah membawa kita pada keselamatan menjadi pelaku firman. Amin. Pada ujungnya dia akan menjadi compare, saudara. Dia akan meng-compare antara Yamaha dan Suzuki, saudara. Saudara, ini harus menjadi perhatian kita. Sehingga kita perhatikan lagi, saudara, dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang bersuka pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat diselamatkan kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin, saudara. Dalam kesempatan yang Allah izinkan, kita bisa menyampaikan kebenaran yang sejati kepada orang. Karena kadang mereka memiliki pemahaman di kepalanya itu bahwa, ya, sesuai dengan apa dia mau. Tapi saya akan suatu kali kelak engkau dan saya akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran kepada orang. Disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Amin. Bukan oleh hikmat manusia, bukan oleh cara berpikir manusia, tapi penuh dengan urapan roh dengan hikmat. Kadang sedikit perbedaannya, saudara, tetapi percayalah, ujungnya adalah mujizat yang Allah kerjakan. Ujungnya adalah pertolongan Tuhan. Ujungnya adalah sebuah perubahan, saudara. Banyak orang mengetahui banyak, tapi dianya nggak berubah. Yang penting adalah sebuah perubahan. Saya sampaikan hari Minggu kemarin, saudara. Sekalipun banyak orang lebih bangga bicara tentang bagaimana mereka mendapatkan sesuatu untuk hal yang mereka butuhkan, mungkin dalam pelayanan mereka. Tapi saya lebih tertarik bagaimana karakter kita dirubah. Amin. Dari kita yang gak suka nyanyi memuji Tuhan, jadi suka nyanyi memuji Tuhan. Dari kita yang gak suka beribadah, jadi suka beribadah. Dari kita yang gak suka baca firman, jadi suka baca firman. Dari kita yang gak suka melayani, jadi suka melayani. Dari kita yang gampang emosi, jadi kita lebih sabar. Dari kita yang mungkin gampang kesurupan, tapi jadi kita menjadi gampang untuk memberkati orang. Amin. Itu yang akan Tuhan tanya. Itu yang akan Tuhan lihat dalam hidup. Itulah konteks eklesia. Proses dari gelap kepada terang. Apa yang dipikirkan kita mungkin semuanya baik. Apalagi kita sudah, saya sudah Kristen dari dulu. Seakan-akan semua baik. Tetapi saya mau katakan, saudara, yang terbaik ketika kita dipimpin oleh roh itu sendiri. Ketika kita melihat manifestasi dari kuasa Allah. Ketika kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan memuliakan Allah. Berapa banyak orang bersaksi, saudara, berbicara tentang perbuatannya. Berbicara tentang pangkatnya, wah, saya di organisasi berkeliling tahu, bisa aku pecat semua pendeta itu, betul.
Apakah itu kebanggaan? Apakah itu sesuatu prestasi di mata Tuhan? Saya lebih bersyukur kalau prestasi itu ketika kita mendoakan orang, dia disembuhkan Tuhan. Amin. Itu kita menyampaikan firman kepada orang, orang berubah dalam sikap hidupnya. Saudara, ini yang Tuhan, dan lanjut kita perhatikan lagi, saudara. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sekarang kan benar, sekarang kan memang itu konteksnya. Lanjut, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Sempat nempel, saudara. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin, saudara. Paulus sudah nggak tahan lagi, timnya sudah nggak tahan lagi dengan gangguan itu. Dan ini harus diselesaikan. Dan Paulus katakan, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saudara, ada mujizat terjadi. Amin. Ada pertolongan terjadi. Ada kuasa roh terjadi. Ada manifestasi roh kudus terjadi. Saudara tahu bahwa inilah yang menjadi trigger Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjara. Kelihatan sepele, saudara. Hanya karena mereka mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Hanya karena mereka mengusir roh jahat, roh tenung yang dipakai orang untuk keuntungan mereka. Ujungnya, ini menjadi trigger. Mereka difitnah dan mereka dipenjara waktu itu di Filipi. Saudara, saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita melayani Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang Tuhan mau, bahwa kita masih memiliki kuasa roh itu dalam kehidupan kita. Bahwa roh itu masih bermanifestasi dalam kehidupan kita. Masih ada kuasa yang tersimpan dalam iman dan dalam doa kita. Bahkan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Roh tenung boleh ada. Tapi saudara, mari kita menguasai segala sesuatu. Jangan sampai saudara ini mempengaruhi pikiran kita ketika kita datang kepada Tuhan dan ketika kita melayani. Proses itu mungkin panjang, saudara. Tetapi saudara, roh tenung itu, roh yang sangat akan memuji, roh yang akan membenarkan segala sesuatu, bahkan roh yang menunjuk-nunjuk orang, roh yang membicarakan orang, saudara. Saudara, saya mau katakan, itu harus meninggalkan kehidupan orang-orang percaya. Karena kita tidak hidup oleh roh tenung, kita hidup oleh roh kudus. Amin. Ini bukan hanya level jemaat, saudara. Ya, Ibu Gembala dari Palembang ada di sini, mungkin lama di organisasi. Di level tinggi pun roh tenung ada, saudara. Roh menjatuhkan orang, roh merendahkan orang. Roh memanipulasi. Bahkan roh dusta pun ada, saudara. Dan ini pun harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Seakan-akan apa yang kita omongin benar. Seakan-akan apa yang kita sampaikan itu benar. Seakan-akan apa di pikiran kita benar, saudara. Ini roh. Iblis pun tahu, saudara. Apa itu firman? Tetapi kita harus membedakan. Ketika saudara pun beribadah di tempat lain, mungkin. Saudara melayani di tempat lain, seakan-akan lebih keren, saudara. Tetapi kita harus perhatikan secara jeli dan jernih. Yang mana memang suara roh kudus, yang mana memang suara roh tenung, saudara. Saya katakan, ketika saudara mengembalikan milik Tuhan, saya katakan saudara harus berjemaat di sini.
Tapi kalau saudara tidak berjemaat di sini, saudara mengembalikan milik Tuhan. Pilihannya dua. Kami akan kembalikan itu perpuluhan, atau saudara ganti nama. Banyak orang merasa ini kan beda tipis. Beda tipis antara kita disuruh menyanyi berdiam diri, beda tipis antara kita disuruh menyembah berdiam diri. Tetapi saudaraku, bagaimana roh itu akan membakar kita ketika kita menyembah, kita berdiam diri. Bagaimana roh itu membakar kita ketika kita menyanyi, kita tidak menyanyi dengan sepenuh hati. Bagaimana roh itu bisa membakar kita ketika melayani, kita hanya melihat kualitas dari orang yang melayani, kualitas dari pelayan-pelayannya. Bagaimana roh itu bisa membakar kita. Yang kita perhatikan adalah perkara-perkara jasmani, saudara, bukan perkara manifestasi dari roh itu sendiri. Mata hanya melihat perkara jasmani. Mata hanya melihat perkara kecil. Bagaimana kita bisa dibakar oleh Roh Kudus ketika kita selesai ibadah? Yang kita bicarakan bukan Roh Kudus, yang kita bicarakan bukan Tuhan, tapi kita bicarakan orang manusia. Itu konteks dari roh tenung, seakan-akan benar yang diomongin. Ini orang hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan jalan kebenaran, benar saudara. Tapi dia tidak membicarakan Allah. Amin. Roh tenung itu membicarakan manusia. Dia tidak membicarakan Allah. Mari kita membicarakan Allah. Amin. Bro, Tuhan sudah sembuhkan saya. Saudara tidak perlu memuji orang karena si A dan si B. Sampaikan pujian hanya kepada Tuhan. Amin. Kita bicarakan si pemberi dari penyembuh, si pemberi dari kesehatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari kita bicarakan Dia, Yesus. Mari kita bicarakan Tuhan, karena iblis tidak akan pernah membicarakan Tuhan. Iblis akan membicarakan orangnya. Sekalipun saya akan enak didengar, iyalah. Aduh, kalau hamba Tuhan di sana, kalau khotbah, bergetar hati saya. Kenapa kita dibicarakan firman Tuhan sudah menjamah saya? Amin. Beda nggak? Tapi mirip ya. Mirip ya. Aduh, kalau tante itu khotbah, Tuhan luar biasa. Aduh, kalau pendeta itu, aduh. Nih, dia katakan apa? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Kenapa dia tidak membicarakan Tuhan, saudara? Iblis tuh ngomongin orang. Sekalipun orang itu adalah hamba Tuhan. Tapi jauh lebih elok kita membicarakan Tuhan. Amin. Firman Tuhan sudah menjamah saya. Firman Tuhan sudah merubah saya. Jika ada pengkultusan kepada satu nama, jika ada pengkultusan kepada fisik, saudara tidak memuji Tuhan, saudara memuji manusia, itu masuk kepada sudah bergeser pujian kita bukan kepada Yesus yang memberikan kita keselamatan, bergeser pujian kita kepada manusia. Berapa banyak orang jemaat lain, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang dia omongin adalah hamba Tuhan, yang dia omongin adalah manusia. Saudara, seakan-akan mirip, seakan-akan baik, tapi firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Siapa itu firman? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri, dan firman itu sudah menjadi manusia, namanya Yesus. Amin, saudara. Dan Yesus yang harus kita bicarakan, Yesus yang harus kita agungkan, Yesus harus kita kultuskan, saudara. Jangan bergeser pemikiran kita pada doktrin gereja manusia. Talk about Jesus. Amin. Di ujungnya mujizat terjadi. Di ujungnya roh tenung itu harus diusir. Dia harus keluar dari tim itu. Roh tenung harus dilepaskan.
engkau dan saya harus memiliki Roh Kudus selalu dalam kehidupan kita. Amin. Ini firman Tuhan bagi kita. Saya rindu kita menaikkan pujian